Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwida Rohani. Kali ini kita akan membahas reaksi kesetimbangan pada industri, tubuh manusia, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuki reaksi kesetimbangan dalam industri pembuatan amonia. Pembuatan amonia atau juga terkenal dengan proses Haber-Bosch. Reaksinya seperti ini. Nitrogen plus 3H2 kesetimbangan menjadi 2NH3, delta-H-nya min 92 kJ. Untuk mendapatkan agar reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan, ya, pembentukan NH3, maka yang harus dilakukan itu adalah dengan, karena di sini ini negatif, ya, reaksinya adalah eksoterm, jadi dengan menurunkan suhu, ya, suhunya kita turunkan, suhunya kecil, ya, suhunya kecil atau kita turunkan. Kemudian karena di sini ada koefisien 2, berarti di sini agar bergeser ke kanan berarti tekanannya, ya, berdasarkan asas Le Chatelier berarti tekanannya diperbesar. Nah, tekanannya diperbesar sehingga produk ini kesetimbangan bergeser ke arah produk. Kemudian pembuatan asam sulfat atau juga terkenal dengan proses kontak. Proses kontak reaksinya seperti ini, pembuatan asam sulfat. Nah, kemudian ini sulfur direaksikan dengan oksigen menjadi SO2, kemudian besi sulfida bereaksi dengan oksigen menjadi besi 3 oksida, kemudian plus SO2. Nah, kemudian SO2-nya bereaksi dengan oksigen menjadi SO3 dengan menggunakan katalis V2O5. Divinil pentaoksida dengan delta H-nya sekian, negatif 45,2 kilokalori. Kemudian pembuatan asam nitrat. Pembuatan asam nitrat reaksinya seperti ini, ya, NH3 direaksikan dengan oksigen menjadi NO plus H2O, kemudian NO plus H2O direaksikan dengan O2, NO direaksikan dengan O2 akhirnya menjadi NO2. Kemudian NO2 direaksikan dengan H2O menjadi HNO3 plus NO, ya. Ini proses pembuatan asam nitrat. Kemudian yang terakhir pembuatan gas klorin, gas klor. Gas klor itu dibuat dari HCl direaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan H2O dan klorin. Seperti ini. Bisa dipahami, ya. Misalkan bagaimana agar bergeser ke kanan gitu kan. Seperti ini kan tadi pada SO3 ini ditambahkan ada katalis, ya. Ada V2O5. Kemudian biar bergeser ke kanan, karena ini negatif berarti suhunya rendah gitu. Terus kemudian tekanannya, karena di sini ini 2 tambah 1 3, di sini 2, biar bergeser ke kanan tekanannya juga ini diperbesar, ya kan. Kalau tekanan diperbesar bergesernya ke jumlah koefisien yang kecil, seperti itu penggunaan asas Le Chatelier pada reaksi kesetimbangan. Kemudian reaksi kesetimbangan dalam tubuh manusia, terutama pada darah, ya,
darah, ini pH darah, ini pengaruh pH darah. pH darah itu kan sekitar 7,4. Oh ya, ini dipertahankan oleh larutan penyangga. Larutan penyangganya siapa? Ya asam karbonat ya. H2CO3. Jadi agar darahnya bertahan di angka 7,4 dengan menggunakan larutan penyangga atau buffer. Fungsinya larutan penyangga H2CO3 ini untuk mempertahankan pH. Nah, plasma darah yang mengandung CO2, plasma darah itu kan mengandung CO2 dan gas CO2 larut dalam air membentuk asam karbonat. Jadi CO2 dengan air itu membentuk asam karbonat H2CO3. Nah, asam karbonat membentuk pasangan asam basa konjugasi, yaitu ion bikarbonat HCO3- dan ion H+. Ini pasangan asam basa konjugasi untuk mempertahankan pH ya. Fungsinya untuk mempertahankan pH darah. Reaksinya seperti di atas. Apabila darah bersifat basa, nanti jumlah H+ itu akan berkurang karena diikat oleh OH- basa, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, kemudian apabila darah bersifat asam, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri ya, karena ion H+ dari asam menambah konsentrasi ion H+ pada H2CO3. Bisa dipahami? Kalau apabila darahnya bersifat basa, ya ini misalkan darahnya basa, maka jumlah H+-nya ini ya akan berkurang karena diikat oleh basa ini tadi, OH- tadi. Ya, maka kesetimbangannya bergeser kemana? Nah, maka akan bergeser ke kanan. Tetapi jika darahnya itu bersifat asam, ya, darahnya asam, ini kan ke kanan kan sudah asam, ditambahi asam lagi gitu kan. Nah, maka kesetimbangan ini bergeser ke kiri karena ion H+ dari asam menambah konsentrasi H+ ini gitu, sehingga bergeser ke kiri ke arah H2CO3. Bisa dipahami ya cara kerjanya di dalam darah. Kemudian kesetimbangan dalam mulut. Nah, kesetimbangan di dalam mulut itu, di dalam mulut itu kan terdapat emel ya, di dalam gigi itu kan ada emel gigi ya, yang mengandung senyawa apa? Kalsium hidroksiapatit. Nah, mengandung kalsium hidroksiapatit. Nah, kalsium hidroksiapatit atau dikenal dengan apa? C5PO4 3 kali OH. Nah, senyawa tersebut itu akan mengalami reaksi kesetimbangan seperti di bawah ini, ya. Nah, pada reaksi kesetimbangan yang terjadi ini akan mengalami pergeseran. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung asam H, maka asam mengandung H+ ini, sehingga ion tersebut akan mengikat ion PO4 3- dan OH-. Nah, ini PO4 3- dan OH- ya. H+-nya tadi kalau asam. Nah, akibatnya reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, ini akan bergeser ke kanan sehingga konsentrasinya C5PO4 3 kali OH ini berkurang. Nah, pergeseran ini menyebabkan apa? Lapisan emel gigi tadi menjadi tipis dan gigi mudah keropos, sehingga menyebabkan gigi mudah sakit gitu. Karena lama-lama konsentrasinya ini tadi berkurang kalau makan asam tadi.
dari sini bisa dipahami dalam tubuh manusia. Kemudian reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan pencegahan pertumbuhan bakteri di kolam renang. Nah, reaksinya seperti di bawah ini. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri dalam bak penampungan air, ya, untuk pencegahan tumbuhnya biasanya itu kan alga, ya, dan bakteri di dalam kolam renang atau bak penampungan itu ke dalam kolam atau bak biasanya ditambahkan asam hipoklorit, ya, asam hipoklorit. Di dalam kolam ini ditambahkan asam hipoklorit. Nah, asam hipoklorit ini rumusnya apa? HClO, ya. Sinar matahari itu kan dapat mempercepat penguraian HClO ini. Nah, untuk memperlambat penguraian HClO ke dalam kolam renang ini ditambahkan apa? Asam sianurat, ya. Ditambahkan asam sianurat. Nah, asam sianurat itu ini rumusnya, ya. H3C3N3O3, ya. Sehingga membentuk apa? Sehingga membentuk asam triklorosianurat ini, asam triklorosianurat yang tidak terurai oleh sinar matahari. Nah, jika asam hipoklorit terurai atau mengoksidasi alga atau bakteri, ya, reaksi akan bergeser ke arah kiri, ya, bergeser ke arah kiri, pembentukan asam hipoklorit. Dengan demikian penggunaan asam hipoklorit dapat dihemat sekaligus mengurangi biaya operasi. Begini, ya, dari sini bisa dipahami reaksi kesetimbangannya. Saya ada quote dari Thomas Alva Edison yang mengatakan jenius itu adalah 1% itu berupa inspirasi, dan 99% itu adalah dari kerja keras. Semoga kita termasuk yang rajin dan berusaha keras dalam menggapai cita-cita kita. Dari Thomas Alva Edison. Silahkan subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.